Akan pembelajar, untuk sesi kali ini kita akan membahas terkait gambaran umum piutang negara. Dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, Pasal 8 ini menyebutkan terkait pengertian piutang negara, di mana dikatakan bahwa jumlah uang yang wajib dibayar kepada berdasarkan suatu peraturan, perjanjian, atau sebab apapun. Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara juga hal ini diatur, di mana disebutkan dalam pasal 1 ayat 6, yakni jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah pusat atau hak pemerintah pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. Nah, ini dua undang-undang terkait pengertian piutang negara. Lalu diatur juga di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang tata cara penghapusan piutang negara dan daerah, di mana pada pasal 1 ayat 1 disebutkan pengertian piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah pusat atau hak pemerintah pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. Lalu di dalam Peraturan Menteri Keuangan juga disebutkan tentang pengurusan piutang negara di sini adalah pengertian piutang jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian, atau sebab apapun. Dari beberapa literatur tadi, regulasi yang ada dapat kita simpulkan pengertian piutang ini adalah kewajiban bayar kepada pemerintah, hak pemerintah, di mana piutang itu dapat dinilai dan dapat disebabkan karena peraturan, perjanjian, atau sebab apapun yang sah. Lalu peristiwa apa saja yang dapat menimbulkan piutang? Nah, yang pertama di sini adalah adanya pungutan pendapatan negara atau daerah. Piutang pada umumnya terjadi karena adanya tunggakan pungutan pendapatan dan pemberian pinjaman, serta transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintah. Di sini bisa kita lihat piutang pajak, ini penagihan pajak ada kalanya mengalami kegagalan sehingga terjadi tunggakan, dan hal ini tentunya akan menimbulkan adanya piutang negara. Selanjutnya ada piutang selain pajak. Di sini bisa dari pemerintah pusat, apakah itu dari pendapatan dari kementerian lembaga, contoh pendapatan migas, pertambangan umum, kehutanan, atau dari bagi laba BUMN. Kemudian bisa juga dari pemerintah daerah, dapat berasal dari adanya pungutan retribusi. Lalu piutang selain pajak juga bisa karena adanya piutang diproses jika telah ditetapkan jumlahnya dan diterbitkan surat penagihan atau ketetapannya. Jika penyelesaian piutang tidak berhasil dan telah dikategorikan sebagai piutang macet, maka pengurusannya diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara atau PUPN. Instansi pemerintah tetap mengakui piutang yang diserahkan tersebut sebagai asetnya di neraca dan harus mengungkapkannya di dalam catatan atau atas laporan keuangan atau biasa disingkat CAL. PUPN atau Panitia Urusan Piutang Negara ini tidak mengakui piutang yang diterima dari instansi pemerintah sebagai asetnya. Namun wajib mengungkapkan dalam CAF dan jika ada barang jaminan juga diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan.
Pungutan pendapatan negara berikutnya bisa berasal dari piutang falas, di mana piutang ini timbul dalam hal terdapat hak pemerintah atas pajak atau piutang negara bukan pajak dalam bentuk falas dan dicatat menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan. Peristiwa yang menimbulkan piutang berikutnya bisa berasal dari perikatan. Hal ini pun perikatannya sangat banyak macamnya. Nah, bisa saja perikatan terjadi karena adanya pemberian pinjaman. Piutang untuk pemberian pinjaman ini diakui pada saat terjadinya realisasi pengeluaran uang kas dari kas negara atau daerah dan berkurang jika adanya angsuran atau pelunasan. Kemudian perikatan karena jual beli. Jika terdapat pemindahantanganan barang milik negara berupa penjualan secara cicilan atau angsuran, maka diakui adanya piutang penjualan angsuran. Kemudian perikatan karena kemitraan, hal ini dapat berupa adanya skenario pengelolaan barang milik negara berupa bangun guna sera atau bangun seraguna atau biasa disingkat Bangul, BGS, dan BSG. Piutangnya timbul jika terdapat hak pemerintah yang dapat dinilai dengan uang yang sampai dengan tanggal pelaporan keuangan ini belum dilunasi oleh mitra kerja samanya. Kemudian perikatan berikutnya dari imbalan atau fasilitas jasa. Biasanya berupa adanya pemberian konsesi kepada perusahaan untuk melakukan eksplorasi sumber daya alam. Hak pemerintah atas imbalan yang dapat dinilai dengan uang dan sampai tanggal pelaporan keuangan belum diterima dari pihak lain diakui sebagai piutang. Kemudian perikatan berikutnya bisa karena adanya kerugian negara atau daerah, di mana jika penyelesaian tagihan ini dilakukan secara damai, maka setelah adanya surat keterangan tanggung jawab mutlak dari pihak yang merugikan, diakui sebagai piutang. Jika menggunakan jalur peradilan, pengakuan piutang dilakukan setelah adanya surat ketetapan. Dalam Bultek nomor 16 Standar Akuntansi Pemerintah juga disebutkan timbulnya piutang negara, di mana timbulnya piutang di lingkungan pemerintahan pada umumnya terjadi karena adanya tunggakan pungutan pendapatan dan pemberian pinjaman serta transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintah. Piutang yang timbul karena adanya tunggakan pungutan pendapatan yaitu piutang perbajakan dan piutang PNBP atau penerimaan negara bukan pajak. Pungutan yang timbul karena adanya pemberian pinjaman atau perikatan seperti piutang, penerusan pinjaman, tagihan penjualan angsuran. Antara lain contohnya penjualan kapling kepada pegawai di LPP RRI. Dan piutang dari kegiatan BU. Pungutan yang timbul karena adanya transaksi lainnya merupakan piutang atas kerugian negara atau daerah yang menimbulkan hak tagih. Seperti piutang untuk tagihan TGR atau tuntutan ganti rugi, piutang atas pihak ketiga antara lain bisa contohnya iuran beras bulog, iuran taspen atau adanya iuran asabri. Kemudian piutang lancar kredit pemerintah antara lain contohnya piutang dengan penyaluran KUMK dan piutang jangka pendek lain. Di dalam PMK 240 tentang PUPN juga disebutkan timbulnya piutang negara. Ini bisa berdasarkan karena adanya peraturan, perjanjian, atau sebab apapun. Penyebab terjadinya piutang atau timbulnya piutang negara ini bisa kita kategorikan karena tadi adanya peraturan perundang-undangan seperti timbulnya piutang PNBP, tuntutan perbendaraan atau tuntutan ganti rugi atau TGR, dan juga restribusi pajak daerah.
Kemudian bisa terjadi karena perjanjian atau perikatan, apakah perjanjian kredit atau kontrak perjanjian, bisa juga perikatan penerusan pinjaman, channeling atau risk sharing. Kemudian timbul atau terjadi karena adanya putusan pengadilan di mana putusan peradilan ini telah berkekuatan hukum tetap. Lalu bagaimana penyajian piutang di neraca pemerintah pusat? Nah, bisa kita lihat ini ilustrasi contoh neraca di pemerintah pusat, di mana neraca ini terdiri dari aset dan juga kewajiban. Nah, bisa kita lihat bahwa piutang ini terdapat baik di aset lancar, ya. Contoh piutang pajak, PNBP, bagian lancar tagihan, penyisihan tidak tak tertagih. Nah, ini bisa kita lihat posisi ilustrasi neraca di pemerintah pusat di mana piutang berada menjadi akun di dalam laporan neraca. Salah satu pos yang penting di neraca ini piutang, di mana pada tanggal laporan keuangan apabila terdapat hak pemerintah untuk menagih, maka dicatat sebagai penambahan piutang. Dalam praktik banyak peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang yang menambah kekayaan bersih pemerintah. Hak pemerintah ini tidak hanya terbatas pada piutang pajak dan bukan pajak, tetapi juga bersumber atau sumber daya ekonomi lain akibat adanya peristiwa-peristiwa di masa yang lalu. Lalu bagaimana piutang dalam laporan keuangan pemerintah pusat? Di dalam laporan keuangan pemerintah pusat, piutang ini terdapat di neraca. Dari beberapa laporan keuangan di sini, dalam neraca ini akan timbul di aset berupa aset lancar pada pos piutang lancar. Piutang lancar di sini adalah piutang yang diharapkan diterima kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kemudian ada juga di aset non lancar, yakni untuk pos piutang jangka panjang. Di mana piutang jangka panjang ini adalah piutang yang diharapkan diterima lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Piutang bagian dari aset lancar. Piutang jangka pendek atau bagian dari aset lancar adalah jumlah uang yang akan diterima oleh pemerintah dan atau hak pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian, kewenangan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau akibat lainnya yang sah yang diharapkan diterima pemerintah dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Jenis-jenis piutang atau bagian dari aset lancar pada laporan keuangan pemerintah pusat adalah sebagai berikut. Ini yang pertama ada piutang perpajakan. Lalu ada piutang bukan pajak. Berikutnya bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar tagihan tuntutan ganti rugi, bagian lancar penerusan pinjaman, piutang dari kegiatan BLU, piutang dari pihak ketiga atau PFK. Lalu piutang lancar kredit pemerintah dan piutang jangka pendek lainnya. Dan yang terakhir bagian lancar piutang jangka panjang lainnya. Nah, ini jenis-jenis piutang bagian dari aset lancar pada laporan keuangan pemerintah pusat. Kemudian piutang perpajakan. Piutang perpajakan merupakan piutang yang berasal dari kegiatan perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan juga Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Rincian piutang perpajakan per jenis pajak seperti piutang pajak PPh non migas, piutang pajak PPN, PPNBM, PBB BPHTB, piutang cukai dan bea materai, pajak perdagangan internasional, dan juga piutang pajak lainnya.
Piutang bukan pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Piutang pada kementerian lembaga contohnya piutang dari uang pengganti perkara tindak pidana korupsi, piutang denda tilang, piutang sewa rumah dinas. Kemudian contoh berikutnya piutang yang berasal dari iuran royalti dan iuran tetap kontrak karya atau izin usaha pertambangan dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara atau biasa disingkat PKP 2B serta kewajiban kontraktor kontrak kerjasama atau K3S kepada negara berupa firm komitmen. Contoh berikutnya piutang pada KL adalah piutang yang berasal dari pendapatan penggunaan kawasan hutan atau biasa disingkat PKH. Lalu piutang yang berasal dari biaya hak penyelenggaraan atau BHP telekomunikasi dan pengenaan dendanya. Lalu kemudian kita beralih ke piutang bukan pajak yang ada pada bendahara umum negara atau biasa dikatakan piutang pada BUN. Piutang dividen atau bagian laba BUMN. Kemudian piutang transfer ke daerah pada BUN pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa. Lalu ada piutang subsidi pada BUN pengelolaan belanja subsidi, piutang PNBP migas, piutang bukan pajak pada neraca asing yang timbul dari pemberian BLBI, dalam hal ini aset kredit X BPPN, X kelolaan PT PPA, dan X BDR. Lalu kita lanjut kepada penjelasan akun piutang lanjutan berdasarkan Bulteks standar akuntansi pemerintah. Dikatakan bahwa bagian lancar tagihan penjualan angsuran ini adalah piutang yang timbul dari penjualan. Pada umumnya berasal dari pemindahan barang milik negara atau daerah. Misalnya adanya penjualan rumah dinas dan kendaraan dinas yang dilakukan secara angsuran atau cicilan. Kemudian di bagian lancar tuntutan perbendaharaan atau adanya bagian lancar tuntutan ganti rugi, di mana piutangnya timbul karena adanya pengenaan ganti rugi, ganti kerugian negara atau daerah kepada pegawai negeri bukan bendahara. Ini bisa terjadi sebagai akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau adanya kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya. Nah, ini bisa kita ambil contoh, ada ASN yang tugas belajar yang tidak kembali lagi untuk menyelesaikan ikatan dinasnya. Atau ASN yang menghilangkan barang inventaris kantor dan lain-lain. Kemudian kita beralih bagian lancar piutang pemberian pinjaman. Piutang sehubungan dengan adanya penerusan pinjaman atau hibah dari dalam dan atau luar negeri, baik kepada pemerintah daerah, BUMN, BUMD, atau penerima lainnya. Contoh dari bagian lancar piutang pemberian pinjaman ini adalah piutang dana bergulir, piutang penerusan pinjaman kepada BUMN, BUMD, piutang penerusan pinjaman kepada pemerintah daerah. Berikutnya adalah bagian lancar piutang jangka pendek lainnya, di mana bagian lancar piutang jangka pendek lainnya merupakan bagian piutang jangka pendek yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Nah, di sini contohnya dalam LKPP bagian lancar piutang jangka panjang lainnya ini adalah piutang jangka panjang penanggulangan lumpur sidoarjo pada BUN transaksi khusus dan juga yayasan Super Semar. Selanjutnya piutang dari kegiatan badan layanan umum yang mana terjadi dengan adanya sehubungan penyerahan barang, jasa, dan atau transaksi lainnya yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLU. Di sini dibagi menjadi piutang dari kegiatan operasional BLU dan juga piutang dari kegiatan non-operasional BLU. Contohnya di sini untuk piutang dari kegiatan BLU bisa karena adanya piutang sewa tanah BLU, piutang sewa gedung BLU, piutang sewa ruangan BLU, piutang
dari biaya alih program universitas, piutang dari pendapatan uang UKT atau biaya pendidikan, perguruan tinggi, dan lain-lain. Selanjutnya ada piutang terhadap perhitungan pihak ketiga, di mana piutang tunggakan pembayaran dana perhitungan pihak ketiga ini dapat berupa jumlah dana yang diperoleh dari hasil pemotongan gaji atau penghasilan tetap bulanan pejabat negara, PNS, TNI atau Polri, pimpinan dan anggota DPR atau pegawai pemerintah non PN, pegawai negeri, pusat atau daerah. Dan sejumlah dana yang disetor oleh pemerintah provinsi, kabupaten, kota untuk dibayarkan kepada pihak ketiga. Contohnya di sini untuk piutang perhitungan pihak ketiga adalah piutang iuran askes, taspen, ataupun taperuk. Selanjutnya, akun piutang lancar kredit pemerintah dan piutang jangka pendek lainnya. Piutang ini di luar dari piutang yang telah tercatat yang diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari 1 tahun. Nah, ini piutang lancar kredit pemerintah dan piutang jangka pendek lainnya merupakan piutang lancar kredit pemerintah, contohnya kredit usaha menengah kecil. Ini dalam catatan atas laporan keuangan pemerintah pusat. Kemudian kita beralih kepada piutang jangka panjang, yakni piutang yang diharapkan atau dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Dalam laporan keuangan pemerintah pusat, piutang jangka panjang ini terdiri atas tagihan penjualan angsuran, tagihan tuntutan ganti rugi, piutang jangka panjang penerusan pinjaman, dan juga piutang jangka panjang lain. Kemudian kita beralih bagaimana analisis rasio keuangan terkait piutang. Nah, ini tentunya dengan analisis ini kita dapat memitigasi atau mengukur terkait piutang tersebut. Jadi bisa kita lihat account receivable turnover maupun average receivable collection period atau day sale in receivable. Di mana formula untuk ART ini adalah annual net credit sale dibagi dengan average account receivable. Formula ini untuk mengukur likuiditas piutang atau mengukur waktu yang diperlukan entitas untuk mendapat pelunasan piutang. Makin tinggi turnover, maka makin cepat penerimaan hasil pelunasan piutang, sehingga entitas akan makin liquid. Sedangkan untuk rasio average receivable collection period, ini ada 3 formula, yakni dengan mengukur average account receivable net dibagi average daily sale, bisa juga average account receivable net dibagi dengan annual credit sale per 360, atau dengan 360 dibagi dengan account receivable turnover. Nah, formula ini digunakan untuk mengukur jumlah hari rata-rata yang diperlukan entitas untuk menerima hasil pelunasan piutang atau likuiditas dari piutang. Makin rendah rasionya ini, maka makin cepat waktu yang diperlukan entitas untuk menerima hasil pelunasan piutang. Sehingga entitas akan makin liquid. Jadi analisis rasio keuangan ini dapat untuk mengukur likuiditas pelunasan piutang. Berdasarkan Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, di mana pasal 36 ayat 1 menyebutkan pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja ini berbasis akrual. Dilaksanakan selamat-lambatnya 5 tahun dari undang-undang ini. Selama pengakuan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengukuran berbasis kas. Akuntansi berbasis akrual adalah basis akuntansi di mana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan. Di mana basis akrual mengatur bahwa
pendapatan diakui saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum negara atau daerah atau entitas pelaporan. Ini berdasarkan Bultek nomor 16 tentang akuntansi piutang berbasis akuan. Demikian tema kita kali ini. Jumpa lagi dengan saya pada video-video berikutnya. Salam dari saya. Assalamualaikum.